Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, di video kali ini gue akan mencoba sesekali menceritakan film action terbaru. Film yang akan gue bahas kali ini adalah Black Adam tahun 2022. Mungkin ini agak melenceng dari tema channel, tapi untuk sesekali nggak apa-apa ya guys. Rugi jika kalian tidak nonton filmnya, karena ini film terkeren di akhir tahun 2022. Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Kita seru-seruan bareng guys. Sebelum ada Roma, sebelum ada Babilonia, dan sebelum ada Raja Fir'aun, ada sebuah negara yang disebut Kandak, negara peradaban mandiri pertama yang ada di muka bumi. Kandak menjadi pusat kekuasaan dan kekuatan bumi. Selama berabad-abad, mereka berkembang sangat pesat, satu-satunya peradaban manusia modern pada saat itu. Hingga pada suatu ketika datanglah Raja Akton, merebut kemerdekaan Kandak dengan ambisi jahatnya. Raja Akton atau Raja Sabak terobsesi ingin menguasai kekuatan ilmu sihir dari iblis. Dan untuk mendapatkan kekuatan sihir tersebut, syaratnya harus membuat sebuah mahkota yang terbuat dari batu Eternium. Mahkota yang terbuat dari Eternium itu akan diisi oleh kekuatan 6 iblis dari dunia purba. Dan bagi siapa saja yang berhasil membuat dan memakai mahkota tersebut, niscaya dia akan mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Raja Akton mempekerjakan secara paksa rakyat Kandak untuk mencari mineral langka Eternium itu di sebuah pegunungan Kandak. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka ada yang berhasil mendapatkan batu Eternium. Rakyat Kandak benar-benar sudah jatuh. Mereka yang dulunya rukun dan bersatu kini saling berebut demi untuk mendapatkan batu Eternium. Hampir terjadi pertikaian dan perpecahan antar sesama. Tapi saat itu, seorang bocah bernama Hurut berhasil melerai dan menyadarkan mereka semuanya. Diperbudak dengan rasa ketakutan hingga mereka lupa siapa saudaranya sendiri. Rakyat Kandak lupa siapa musuh mereka yang sebenarnya. Hurut mengantarkan orang yang menemukan Eternium itu kepada pasukan penjaga. Alih-alih mendapatkan hadiah atas usahanya, namun si penjaga malah melemparkan budak tersebut ke dalam jurang. Hurut yang merasa rakyat Kandak kini sudah mulai hilang jati dirinya. Dia menjadi satu-satunya orang yang memberontak dan melawan ketidakadilan terhadap para pasukan penjajah. Baginya kebebasan bukan hanya sekedar angan-angan semata, tapi kebebasan didapatkan karena diraih. Dari lancangnya Hurut sudah menantang sang raja, Raja Sabak memerintahkan penjaga untuk memenggal kepalanya. Namun tak diduga, keajaiban datang. Hurut yang tiba-tiba menghilang bagaikan ditelan bumi. Dia berada di sebuah tempat di mana itu adalah tempat para penyihir agung. Ternyata Hurut menjadi salah satu orang yang terpilih dan dia yang akan dijadikan seorang pemenang dan diberikan kekuatan dewa-dewa kuno. Dengan satu kalimat sakral lalu berkata, "Sejam." Sementara mahkota Sabak kini sudah selesai dibuat, Sabak lalu segera memakaikan mahkota tersebut. Dan di saat bersamaan, Adam keluar dengan kekuatan Tet Adamnya. Hingga terjadilah pertarungan dahsyat, tapi dimenangkan oleh Adam. Kematian Raja Sabak membuat istana Kandak hancur dan mahkota Sabak diambil dan disembunyikan oleh para penyihir agung agar tidak sembarangan orang yang bisa memiliki mahkota tersebut. Dan semenjak saat itu juga Tet Adam tak pernah ditemukan dan hilang keberadaannya. Lalu film berpindah kepada Kandak pada masa sekarang. Penderitaan rakyat Kandak sepertinya tak henti-henti. Kandak selalu menjadi buruan dari orang-orang yang serakah akan kekuatan sihir. Rakyat Kandak harus dijajah kembali oleh organisasi Intergang yang kini menguasai seluruh Kandak. Kita diperlihatkan kepada seorang bocah bernama Emon. Tidak mudah bagi warga Kandak untuk bisa masuk ke wilayah satu ke wilayah lainnya. Mereka harus melewati pemeriksaan yang sangat ketat. Pada malam itu kita diperkenalkan kepada mereka sebagai arkeolog. Adriana bersama Paul saudara laki-lakinya, Ismail dan juga Samir. Mereka yang akan menuju ke sebuah pegunungan. Dari informasi yang Adriana dapatkan, kalau mahkota Sabak ada di dalam gunung tersebut. Adriana bersama yang lainnya mempunyai sebuah misi ingin mengembalikan pahlawan Kandak. Mereka percaya pahlawan itu akan muncul ketika rakyat Kandak membutuhkannya. Sesampainya mereka di dalam, banyak tulisan-tulisan kuno yang tertulis di sebuah dinding. Adriana yakin kalau mahkota Sabak ada di dalam sana.
Sementara di luar Paul yang menunggu di mobil, tiba-tiba dia dikagetkan Samir yang terjatuh. Ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh pasukan Intergang. Setelah menelusuri lebih dalam, Adriana menemukan seperti ada sebuah kuburan yang ditutupi oleh bebatuan dan ada tulisan jangan sebut kekuatannya. Semakin meyakinkan Adriana kalau legenda itu nyata. Kandak dulunya mempunyai seorang pahlawan. Dan sampai pada akhirnya Adriana berhasil menemukan mahkota sabak itu yang melayang di tengah-tengah bebatuan. Sayang, tak lama setelah dia mendapatkan mahkotanya, pasukan Intergang datang dengan menyekap Paul. Tak ada pilihan lain, akhirnya Adriana menyerahkan diri dan memberikan mahkota tersebut. Tapi sepertinya sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka. Sebelum Adriana yang akan ditembak, dia sempat melihat tulisan mantra yang ada di kuburan batu itu menyala. Seperti ada dorongan kuat untuk dirinya membacakan mantra tersebut. Adriana tak sengaja lalu berkata, "Sejam." Dan tiba-tiba muncul sosok makhluk dengan kekuatan maha dahsyat. Dialah Black Adam, sosok makhluk yang dinanti oleh rakyat Handak. Black Adam mempunyai kekuatan perpaduan antara The Flash, Superman dan Gundala. Dengan mudah dia mengentaskan mereka semuanya. Pertarungan masih dilanjut. Dia yang kini melawan beberapa pasukan Intergang dengan persenjataan lengkapnya. Tapi Black Adam juga bisa terluka saat dirinya terkena roket yang terbuat dari Eternium. Adriana dan Paul yang tadinya ragu melihat Black Adam, tapi akhirnya mereka memberanikan diri untuk membawanya. Sementara Ismail yang masih hidup, ternyata Ismail sendiri adalah seorang pengkhianat. Ismail bersekongkol dengan Intergang hanya untuk menginginkan mahkota sabak itu saja. Berpindah kepada Amanda Waller yang berbicara dengan Carter. Amanda meminta Carter bersama Justice of Society untuk menghentikan kekacauan yang terjadi di Kandak. Amanda mengingatkan kepada Justice of Society untuk berhati-hati karena lawan yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa, melainkan sang dewa yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Justice of Society sendiri adalah sebuah organisasi atau polisi internasional yang melawan kejahatan yang ada di muka bumi. Di antara mereka ada Cyclone dengan mempunyai kekuatan sayupi angin. Tom Smasher orang Nora dengan kekuatan bisa merubah bentuk menjadi raksasa. Dr. Fate mempunyai kekuatan telekinesis seperti Dr. Strange. Dan dia juga bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka menduga kehadiran Black Adam adalah ancaman terbesar bagi manusia yang ada di bumi. Oleh sebab itu mereka harus menghentikan Black Adam sebelum kekacauan semakin meluas. Black Adam yang kini tersadar kembali. Antara Emon dan Adriana berharap Black Adam adalah pahlawan yang selama ini rakyat Handak nantikan. Adam pun merasa terheran melihat Handak kini sudah jauh berubah dan hanya menyisakan sebuah patung raksasa bekas peninggalan Adam terdahulu. Tapi sepertinya Adriana dan Emon harus sedikit kecewa karena Adam merasa kalau dia bukanlah pahlawan yang rakyat Handak nantikan. Emon tidak menyerah begitu saja. Dia terus mengikuti Adam keluar. Dan di hari itu, dia membuat gara-gara dengan mengambil radio dari pasukan Intergang yang berpatroli. Bermaksud agar Black Adam menjadi tahu siapa musuh rakyat Handak sebenarnya. Keributan terjadi hingga terjadilah pertarungan antara Black Adam dengan pasukan Intergang. Di saat bersamaan, pesawat Justice of Society datang melihat Adam yang sedang bertempur dengan pasukan Intergang. Sebagai pasukan perdamaian, Justice of Society tidak membiarkan kekacauan itu terjadi dan mereka pun mulai menyerang Black Adam. Tindakan Carter justru malah mendapatkan cemoohan dari rakyat Handak dan menganggap mereka berpihak kepada pasukan Intergang. Justice of Society sebenarnya hanya tidak ingin ada pertumpahan darah yang terjadi. Dan perbuatan Black Adam membunuh musuh bertentangan dengan Justice of Society. Bagi Adam, Justice of Society hanya sebuah omong kosong. Tidak mungkin penumpas kejahatan yang tidak melakukan kekerasan.
dan pertarungan antara Black Adam dan Justice of Society sudah tak bisa lagi dihindari. Melihat Carter dan Dr. Fate yang kewalahan, Cyclone dan Tom Smasher pun akhirnya turun tangan membantu untuk menyerang Black Adam. Mereka yang mengira bisa dengan mudah mengalahkan Adam, tapi ternyata tidak semudah itu bagi mereka untuk mengalahkan kekuatan Ted Adam. Seketika, kemenangan Adam langsung mendapat sambutan dari rakyat Handak. Pahlawan yang selama ini rakyat Handak nantikan kini telah kembali. Saat itu Dr. Fate menghadang Adriana. Dia tahu kalau mahkota sabak ada pada Adriana. Di sini Adriana menanyakan kepada Justice of Society kenapa mereka malah menghalangi Black Adam. Ted Adam adalah pahlawan bagi rakyat Handak. Rakyat Handak lebih membutuhkan Ted Adam daripada keberadaan Justice of Society yang tidak ada gunanya bagi rakyat Handak. Rakyat Handak butuh merdeka dari tangan pasukan Intergang. Dan keberadaan mahkota itu tidak bersama Adriana, melainkan di tangan Emon yang kini sudah kembali ke rumah. Sesampainya dia di rumah, ternyata di sana sudah ada Ismail yang sudah menunggu. Dia lalu mendorongkan pistol meminta Amon untuk memberikan mahkotanya. Tapi tak diduga Paul mendorong Ismail dan meminta kepada Emon untuk segera pergi membawa mahkotanya. Black Adam bersama Adriana dan pasukan Justice of Society mencoba berbicara melakukan diplomasi. Lebih baik mereka bergabung menyatukan kekuatan untuk melawan pasukan Intergang daripada mereka bertempur. Yang jelas Justice of Society tidak akan pernah menang melawan Black Adam. Di tengah perbincangan, Adriana mendapati telepon dari Emon bahwa dirinya kini dalam bahaya yang diburu oleh pasukan Ismail. Mendengar hal itu, Adriana meminta bantuan kepada Adam untuk menyelamatkan anaknya. Dan tak pakai lama, dengan secepat kilat Adam lalu pergi menolong Emon. Saking sibuknya Adam, dia tak sadar kalau Emon malah ditemukan oleh Ismail. Aksi saling kejar-kejaran pun terjadi, dan ternyata kini Carter pun datang membantu untuk menyelamatkan Emon. Activate infrared. Tapi sayang Ismail berhasil mengecoh Black Adam. Dan dia berhasil membawa Emon pergi dengan menggunakan mobil lainnya. Walaupun Ismail belum mendapatkan mahkota sabak, tapi dia bisa mendapatkannya kembali dengan menyekap Emon anaknya Adriana. Sempat terjadi pertarungan antara Black Adam dengan Carter karena yang berbeda cara dalam menangani setiap masalah yang dihadapi. Tapi dari pertikaian itu justru mereka menemukan mahkotanya yang disembunyikan Emon di balik lemari. Mereka semuanya mulai menyelidiki tulisan yang ada pada mahkota sabak. Di sana yang tertulis, hidup adalah jalan satu-satunya untuk menuju kematian. Perkataan tersebut terlihat baku dan masih ada teka-teki yang tersembunyi di dalamnya. Sampai pada saat itu, mereka belum mengerti apa arti dari kata-kata tersebut. Adriana menegaskan jika mereka menginginkan mahkota sabak, mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan Emon terlebih dahulu, yang kini masih disekap oleh pasukan Intergang. Setelah melakukan beberapa rundingan, dibuatlah kesepakatan Justice of Society mau bekerja sama untuk menyelamatkan Emon. Dan di saat yang lainnya sedang menyusun rencana, justru di sini Black Adam pergi sendirian ke markas Intergang tanpa perlu yang namanya strategi. Ted Adam adalah kekuatan para dewa. Adam percaya dengan kekuatan yang dimilikinya. Singkatnya, Ismail yang menyekap Emon dan meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota sabak. Dan setelah dia mendapatkan mahkotanya, alih-alih Emon yang akan dibebaskan, tapi justru Ismail malah menembak Emon. Adam dengan kemampuan bisa bergerak seperti kilat mampu menahan laju peluru dari Ismail. Di saat bersamaan, Ismail memakaikan mahkota sabak itu.
Adam yang murka dan penuh amarah mengeluarkan kekuatannya hingga terjadilah ledakan yang membuat Ismail tewas seketika di sana. Di sini terungkaplah fakta bahwa sebenarnya pahlawan yang ditunggu rakyat Tandak bukanlah Black Adam. Yang mendapatkan kekuatan Tet Adam dari para penyihir agung sebenarnya adalah Hurut, anaknya Black Adam. Namun pada saat itu Raja Sabak memburu semua keluarga Hurut hingga mereka membunuh ibunya dan membuat ayahnya Adam terluka parah. Harut yang tak ingin ayahnya tewas lalu memberikan kekuatan Tet Adam kepada ayahnya. Namun naas, tak lama setelah itu Harut harus tewas karena terkena serangan anak panah dari pasukan raja. Sejak saat itulah Black Adam mulai menjadi murka dan kekuatannya tak terkendali, menghancurkan seluruh istana Sabak dan membunuh Raja Sabak. Para penyihir agung menghentikan Black Adam yang sudah semakin mengganas dan memenjarakan dia di sebuah kuburan. Dan sebenarnya patung champion yang kini ada di hadapannya bukanlah Black Adam, melainkan itu adalah patung putranya yaitu Harut. Itulah alasan Adam tidak pernah mengklaim kalau dirinya adalah pahlawan Handak. Harusnya Harutlah yang kini berdiri menjadi pahlawan yang dinanti oleh rakyat Handak. Adam merasa dengan kekuatan yang dia miliki sekarang justru malah akan membuat kekacauan di bumi. Dia juga merasa sudah tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi setelah mahkota Sabak berada di tangan yang tepat. Di sini Adam akan menghilangkan seluruh kekuatan Tet Adamnya dan meminta kepada Carter memastikan bahwa dirinya tidak akan mengucapkan mantranya kembali. Seperti yang kita tahu guys, kekuatan Tet Adam hanya bisa menghilang oleh sebuah mantra sejam. Adam lalu dibawa ke sebuah lokasi rahasia yang ada di Laut Antartika. Tubuhnya akan dihibernasi dan disimpan di sana dan dijaga sangat ketat. Di dalam pesawat, Dr. Pet selalu diperlihatkan bayang-bayang di masa depan, di mana dia melihat Carter akan tewas dalam sebuah pertempuran. Sementara Cyclone dan Adriana yang masih merasa janggal terhadap tulisan yang ada pada mahkota Sabak. Setelah mereka mencoba meneliti kembali dan membolak-balikan kata-kata apa yang dimaksud, akhirnya mereka menemukan arti yang sebenarnya. Kalau semuanya itu terbalik, harusnya kematian adalah jalan satu-satunya menuju kehidupan. Semua ini sudah ada dalam rencana Ismail. Dia sengaja menculik Amon agar Black Adam memburu dan membunuh Ismail. Ismail tahu jika dia dibunuh Black Adam, maka jiwanya akan dikirim ke Rock of Finality. Dan benar saja jiwa Ismail memang berada di alam para iblis. Mereka menanti kematian seseorang yang dibunuh oleh Black Adam untuk membangkitkan iblis Sabak kembali. Di hari itu juga mahkota Sabak seketika langsung menghilang dari bumi. Sabak langsung menyerang pasukan Justice of Society. Dan terjadilah pertempuran yang cukup dahsyat antara keduanya. Mereka harus menjaga agar iblis Sabak tidak menduduki kursi singgasananya. Bukan hal mudah bagi mereka melawan iblis Sabak. Dr. Pet yang tahu kalau Carter akan tewas dalam pertempurannya. Dia sengaja membuat perisai agar mereka tidak bisa masuk dan membiarkan dia sendiri yang akan melawan iblis Sabak. Dr. Pet mengkloning dirinya menjadi banyak untuk mengacaukan iblis Sabak. But even my powers cannot defeat you. There's no one that can defeat me. One. Tet Adam. Lalu dia juga menggunakan kekuatan telekinetiknya untuk berkomunikasi dengan Black Adam. Black Adam yang mengetahui hal itu, seketika jiwa patriotnya langsung terpanggil. Champion. Because the wizards did not choose you. Sometimes it needs something darker. Don't you dare give up on us now. Dr. Pet sudah tak bisa lagi menahan serangan iblis Sabak hingga akhirnya dia pun tewas di sana. Tak lama setelah itu Sabak berhasil menduduki kursi singgasananya.
Kekuatan Sabak kini semakin mengganas. Dia juga mampu membuka portal neraka untuk membangkitkan pasukan iblis dari neraka untuk menyerang bumi. Whatever happens, Black Adam bangkit kembali setelah dia dimimpikan Harut anaknya. Dan kini pertarungan epik antara Sabak dengan Black Adam pun terjadi. Shazam! You know what I have to do. The wizard's power. But he is. I am Kandak's true champion. Black Adam yang dibantu oleh Carter dan dia berhasil membelah tanduk Sabak hingga akhirnya tubuh iblis Sabak pun terbelah menjadi dua bagian dan hancur. Setelah sekian lama dalam penderitaan, kini rakyat Handak terbebaskan dari tangan para penjajah. Dan mereka juga sudah menemukan kembali pahlawan Handak yang selama ini mereka nantikan. Black Adam mencoba menduduki kursi singgasana sang raja. Namun saat itu dia merasa ada yang salah. Handak tidak perlu seorang raja. Yang Handak perlukan adalah seorang pelindung. Seperti apa yang diinginkan Amon kalau Handak butuh sosok yang namanya Black Adam. Dan di akhir film, Amanda Waller tetap mewaspadai pergerakan Black Adam. Amanda mewanti-wanti agar Black Adam jangan sesekali untuk berani keluar Handak. Black Adam berkata kepada Amanda, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan dirinya. Sesuai permintaan Black Adam di akhir film, Adam yang dipertemukan dengan Superman. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Keren, sungguh keren. Ini adalah salah satu film terfavorit di akhir tahun 2020 ini guys. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.